Oke teman-teman, nah di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang materi perangkat lunak ya teman-teman. Nah di sini juga nanti kita akan membuat program Python. Di situ nanti kita mengkompres gambar, masukkan gambar dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman, gimana video selanjutnya? Kita lanjut ke videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, kembali lagi ke video ini. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kita mulai dari analisis sistem, perancangan atau desain, implementasi hingga dokumentasi dan perawatan sistem. Nah, dengan memahami tahapan ini, peserta diharapkan dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem informasi dikembangkan secara profesional dan sistematis. Nah, yang pertama itu ada metode pengembangan perangkat lunak yaitu software. Nah, di sini terdapat berbagai metode atau model proses yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ya teman-teman. Nah, di sini masing-masing metode itu memiliki pendekatan dan tahapan yang berbeda-beda. Nah, namun umumnya melalui proses yang sama. Nah, ada beberapa metode populer yaitu yang pertama itu SDLC yaitu System Development Lifecycle, yaitu kerangka kerja yang terdiri dari tahapan sistematis dari perencanaan hingga perawatan. Nah, yang kedua Waterfall itu yaitu model linear yang mengharuskan setiap tahap diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga spiral. Nah, spiral itu menggabungkan elemen dari model waterfall dan prototype serta fokus pada analisis risiko. Yang keempat, RAD atau Rapid Application Development, fokus pada pengembangan cepat dan prototipe yang dapat segera diuji oleh pengguna. Nah, yang terakhir metode lainnya yaitu seperti Agile Prototyping, Incremental, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tahapan umum pengembangan sistem. Nah, yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis ini bertujuan untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna terhadap sistem. Nah, terdapat dua fokus utama. Yang pertama, sistem yang sedang berjalan. Nah, sistem yang sedang berjalan ini menganalisis bagaimana sistem yang sudah ada bekerja menggunakan alat bantu seperti UML, DVD, dan flowchart. Dan yang kedua, sistem yang diusulkan. Nah, sistem yang diusulkan ini merancang solusi atau sistem baru yang akan dikembangkan. Nah, metode pengumpulan datanya itu yang pertama wawancara. Nah, wawancara ini yaitu bertanya langsung kepada stakeholder atau pengguna. Yang kedua, observasi, yaitu observasi ini melihat langsung proses kerja saat ini. Dan yang terakhir, studi pustaka. Nah, studi pustaka itu yaitu referensi dari jurnal, buku, dan sumber online dan seterusnya. Dan yang kedua ada desain. Nah, desain ini merupakan tahapan visualisasi sistem sebelum decoding. Nah, tujuannya itu yaitu agar semua pihak memiliki gambaran sistem yang sama. Nah, yang pertama itu ada antarmuka pengguna yaitu user interface. Di dalam antarmuka pengguna itu ada Visio yaitu untuk flowchart dan wireframe. Yang kedua Figma, ada desain UI modern dan interaktif. Yang ketiga ada Pelsemic yaitu wireframe sketsa sederhana. Yang keempat Word atau sketsa manual UI sederhana. Nah, yang kedua desain basis data atau database design. Nah, di sini desain basis data ini merancang struktur data dan relasi antar tabel. Dan yang terakhir diagram alir atau flow diagram, yaitu menjelaskan bagaimana data dan proses mengalir di dalam sistem. Dan yang ketiga itu implementasi. Nah, di sini menjelaskan bagaimana data dan proses mengalir di dalam sistem tadi ya, itu diagram alir. Nah, ini sekarang implementasi, yaitu tahap di mana sistem mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai, yaitu seperti coding dan uji coba atau testing. Nah, di coding ini menuliskan kode program berdasarkan dasar sistem yang dilakukan.
Nah, yang kedua itu uji coba itu melakukan pengujian agar sistem berjalan sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat perawatan atau maintenance. Nah, ini dilakukan setelah bisa digunakan. Akan dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memperbaiki bug, meningkatkan performa, atau menambahkan fitur baru. Nah, yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat penting untuk membantu pengguna memahami sistem. Nah, dokumentasi ini meliputi yang pertama itu adanya petunjuk pengguna sistem, dan yang kedua ada informasi pembuat, versi aplikasi, serta kontak untuk feedback dan support. Nah, ini adalah tadi kita kan sudah membahas materi perangkat lunak ya teman-teman. Nah, di sini di sini ada rancangan antarmuka. Nah, ini teman-teman, di sini ada rancangan muka. Nah, di sini antarmuka. Nah, di sini ada pad file. Nah, pad file ini terdiri dari open file, save, X, dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini operasi ini yaitu seperti mengkompres gambar, contohnya seperti lossless, LRLE, movement encoding, morfologi, dan lain-lain. Nah, di sini help ini adalah bantuan. Nah, di sini ada juga icon-iconnya. Nah, di sini untuk membuka file. Nah, di sini juga untuk menyimpan file, dan ini ngeprint, dan ini mengkompres gambar teman-teman. Nah, di dalam open ini ada file uji 1 contoh nih teman-teman. Nah, di sini ada kompresnya lossless yaitu RLE, yaitu type-nya apa dari file yang tadi sudah kita masukkan, dan setelah dikompres berapa size-nya dan nanti disimpan. Nah, di sini nanti ada animasinya itu 0 sampai 100, berapa kompresnya itu, ini contoh 40%. Nah, kita masuk ke program Python-nya deh teman-teman. Nah, di sini program Python-nya kita buka dulu. Nah, di sini sudah saya buat program Python-nya. Nah, di sini menggunakan Tkinter, Threading, Time, OS, IO. Nah, di sini sudah ada menu-menu yang sudah kita buat seperti rancangan antarmuka tadi. Nah, ada menu open file, menu file ini teman-teman, open file, save file. Nah, ada operasinya juga. Dan sini juga ada help about-nya. Dan sini juga ada icon-iconnya nanti dibuat di situ. Dan sini juga ada mengkompres. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini teman-teman sudah tampilan, Nah, ini sudah tampil rancangan antarmuka yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kan ada di dalam file itu ada open, save, X. Di dalam operasi juga ada mengkompres ke JPG, PNG, WebP. Nah, di sini help ini ada bomb. Nah, di sini juga sudah ada ikonnya save, open, compress, dan juga di sini sudah ada berapa persen kompres yang akan dikompres nanti. Nah, di sini kita open. Nah, kita masuk ke download, kita cari gambar yang sudah saya download. Nah, ini sudah saya masukkan, kita open. Nah, ini adalah gambar yang sudah saya download tadi. Nah, ini gambar aslinya. Nah, di sini kita kompres. Nah, kita kompres ke PNG ya teman-teman. Nah, di sini ukuran aslinya 5,1 KB yang ini. Nah, terkompres menjadi 27,9 KB. Nah, kehematannya itu minus 446,4%. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, kita simpan di download, kita buat sini hasil kompres PNG. Nah, kita save. Nah, di sini juga PNG. Nah, kita save. Nah, gambar berhasil disimpan, nah, teman-teman. Nah, ini sudah kita masuk
Nah, ini sudah selesai mengkompres gambar. Nah, ini sebenarnya teman-teman banyak juga sih kompresnya, bisa juga menggunakan Human Encoding, RLE dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan mengkompres dari JPEG ke PNG, dari PNG ke JPEG gitu teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita sudah selesai menjelaskan materi hari ini. Nah teman-teman juga jangan lupa like, subscribe dan komen teman-teman. Nah teman-teman, see you next video. Thank you, terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana video tadi teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham bagaimana cara mengkompres gambar dan juga materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi? Teman-teman bisa lah dipahami materi yang sudah saya jelaskan. Dan juga teman-teman juga jangan lupa like, subscribe, komen YouTube saya supaya saya bisa semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Nah teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Horas.